Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Oke, nah adik-adik, ada yang tahu nggak sih tema Bia hari ini apa? Nah, tema Bia hari ini adalah Yesus adalah sahabat bagi orang yang bertobat. Ya, seperti apa sih Bia hari ini? Kita langsung ikutin aja yuk. Tapi sebelum kita mulai bianya, yuk kita nyanyi dulu. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack. Ouch! Sit on attack. Ouch! Sit on attack. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack. Ouch! Sit on attack to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, tadi kita sudah nyanyi, mari kita duduk manis, kita berdoa pembukaan. Ayo, siapkan hati adik-adik, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami berterima kasih atas pelajaran yang sudah kami terima, supaya kami dapat mendalami Tuhan, meneladan Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Senang sekali kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu. Bagaimana? Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke deh, hari ini tema kita Yesus sahabat orang yang bertobat. Nah, kita siap-siap dengan firman Tuhan. Baca kitab sucinya. Ambil cepet-cepet kitab sucinya. Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik, mari kita buka Wahyu 3 ayat 19 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya. Teguran Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, pernahkah kalian dimarahi orang tua karena telah berbuat kesalahan yang berulang-ulang? Misalnya, berantem, atau berebutan mainan, atau main sampai lupa waktu sehingga lupa mengerjakan PR ataupun mengerjakan tugas-tugas di rumah. Bisa juga karena kalian main sampai barang-barang di rumah pecah ataupun rusak. Tentu saja orang tua kita akan menjadi marah, bukan, pada kita? Tapi tunggu dulu. Saat orang tua kita memarahi atau menegur kita, bahkan menghukum kita, itu bukan artinya benci loh, tapi karena rasa sayang kepada kita. Mereka ingin memberitahu kita di mana letak kesalahan kita supaya kita sadar, dan mereka ingin kita memperbaiki diri, bertobat, tidak berbuat kesalahan yang sama berulang-ulang. Kita juga diharapkan hidup benar, menjadi anak yang baik, anak yang taat, patuh, dengar-dengaran. Juga mereka ingin supaya kita mendapatkan yang terbaik, karena orang tua kita tahu dan mau yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin kita hidup benar, mengikuti kehendak Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Sikap apa saja yang membuat orang tua dan Tuhan sedih? Yaitu jika kita berbohong, tidak berkata-kata yang benar, suka menyalahkan orang lain, padahal kita tahu itu salah kita. Itu berbohong, adik-adik. Juga saat kita ingkar janji. Misalnya kita bilang, ya aku gak akan nakal lagi, tapi besok-besok udah lupa tuh. Itu ingkar janji. Nah, juga saat kita membantah, tidak mau mengikuti perintah orang tua atau saran dari orang tua kita, berbuat semaunya aja, gak mau diatur. Itu juga membuat orang tua kita dan Tuhan Yesus sedih. Juga saat kita tidak mau memperbaiki diri, terus berbuat kesalahan yang sama dan tidak mau bertobat. Ada lagi saat kita berkata-kata kasar, bertingkah laku tidak sopan terhadap orang lain, khususnya orang tua, atau membentak-bentak orang tua. Wah, jangan ya adik-adik. Kita juga membuat orang tua kita sedih kalau kita tidak mau mengampuni, kita suka marah-marah, menyakiti orang lain, dan tidak mau berbagi kasih. Tentu saja semua membuat Tuhan dan orang tua kita menjadi sedih. Adik-adik, saat Tuhan Yesus belum tinggal di hati kita dan kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, yang tinggal adalah si jahat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau datang ke hati kita, mengetuk pintu hati kita. Apakah kalian mendengarkan suaranya? Dan kalian mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita menerima Tuhan, membuka pintu hati kita, membiarkan Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Saat Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, maka iblis akan segera pergi dan kita akan mengakui kesalahan kita, juga berhenti berbuat dosa. Lalu kita akan hidup menurut firman-Nya. Saat kamu sudah bertobat, kamu akan hidup sukacita. Hidup kamu akan senang karena Tuhan Yesus bersukacita bersamamu. Adik-adik, saat kita membuka hati buat Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan pimpin kita supaya kita rajin beribadah, rajin sekolah minggu, nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Terus kita juga semangat saat memuji Tuhan.
duduk tenang mendengarkan firman, dan berdoa sungguh-sungguh. Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk hidup benar, bersikap lemah lembut, berbuat baik sama orang lain, mau mengampuni kesalahan orang, mengasihi sesama kita dengan berbagi, sabar, tidak marah-marah, juga rendah hati. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa dilakukan, dan semua bisa kita lakukan bersama Roh Kudus, bersama Roh Tuhan adik-adik. Lalu, mengapa Tuhan Yesus ingin kita hidup benar? Ada yang tahu? Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia ingin agar suatu saat nanti kita semua bisa berkumpul bersama Tuhan Yesus di rumah Bapanya di surga. Wow, keren ya. Oleh sebab itu, siapa bertelinga, hendaknya ia mendengar. Artinya, saat kita dipanggil, kita menjawab kan? Nah, saat ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Siapa yang mendengarnya dan mau membuka pintu hatimu? Ayo, angkat tangan kalian. Yes, kita semua angkat tangan ya. Lihat Tuhan Yesus, anak-anakmu semua mengangkat tangannya dan mau membuka hatinya untukmu. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, saat kita buka hati kita, bukalah selebar-lebarnya. Jangan setengah-setengah ya terima Tuhan Yesus, supaya kita bisa semangat mendengarkan firman Tuhan dan semangat memuji Tuhan, juga semangat berdoa. Setiap kali kita mau makan, mau tidur, bangun tidur, kita rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, supaya Tuhan Yesus benar-benar pimpin hidup kita, sehingga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan kita semua hidup sukacita bersama Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar untuk terus memperbaiki diri, supaya sahabat kita senang. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga kalian bisa mengerti ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, balik lagi dengan Kakak Lona yang akan berbagi cerita lagi dengan adik-adik semua. Hari ini Kakak ingin mengajak adik-adik untuk menjadi pembawa sukacita. Ah, gimana tuh? Ayo duduk yang manis dan dengarkan sharing kakak ya. Tadi pasti adik-adik sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bunda Susi tentang bertobat dan hidup sukacita. Kita perlu membuka hati kepada Tuhan Yesus, bertobat dan hidup sukacita bersama Tuhan Yesus. Nah, apa sih hubungannya bertobat dengan hidup sukacita? Gini loh adik-adik, kalau kita meminta maaf dan bertobat, hati kita rasanya lega dan plong gitu. Gak ada lagi rasa takut dan rasa gelisah karena dosa dan kesalahan kita. Dan karena hati kita udah merasa lega, hidup kita terasa lebih menyenangkan dan penuh sukacita. Nah, sukacita yang kita rasakan itu ada baiknya kita bagikan juga kepada orang-orang di sekeliling kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekolah, atau bahkan kepada tetangga sebelah rumah. Seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk membawa kabar sukacita dari Allah, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk membantunya menyebarkan sukacita kepada sesama kita. Nah, yang tadi di awal nanya gimana tuh? Nih, kakak kasih contoh gampangnya ya. Membagikan sukacita paling gampang itu dengan memberikan pujian secara tulus. Misalkan kepada mama, papa, kakak, adik, saudara, teman, mbak di rumah, atau bapak supir. Contohnya, mama hebat banget bisa bikin makanan kesukaan aku ya. Atau, Dede pintar ya bisa melakukan ini. Dan masih banyak lagi. Lalu, adik-adik pernah mendengar istilah 3 magic words atau 3 kata ajaib? 3 kata ajaib itu adalah terima kasih, maaf, dan tolong. Ketika diperlukan, ucapkan hal itu dengan penuh ketulusan hati ya adik-adik. Percaya deh, pasti mereka yang menerima ucapan terima kasih adik-adik akan merasa senang.
Mereka yang menerima ucapan maaf adik-adik akan memaafkan, dan mereka yang menerima permintaan tolong dari adik-adik akan dengan senang hati membantu adik-adik semua. Satu contoh lagi, dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita kepada yang membutuhkan, juga merupakan cara berbagi sukacita kepada sesama kita. Nah, sebelum menutup sharing kali ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menonton video tentang memberi pujian kepada orang-orang. Tapi adik-adik tidak perlu sampai melakukan hal ini ya. Lewat video ini, kakak ingin menyampaikan bahwa dengan sedikit kata-kata pujian yang tulus bisa membawa sukacita kepada orang yang mendengarnya. Silahkan ditonton videonya adik-adik. Your hair reminds me of a sunrise and it is quite awesome. You have beautiful hair. You're welcome. Sir, you are a very handsome man. You are. You have a lovely dog. Love the shirt. Thank you. Those pants work on you, sir. They look good. I love your shirt. Hey, thanks. Looking good in the suit, sir. Looking good. You guys are a cute couple. Guys are so cute. Have a good day, sir. I wish I could play sports too. I like your glasses. They're pretty cool. Both of you. I love your pants. You guys deserve a balloon. You guys are so cute. Red! Miss, you are very pretty. You're welcome. Red, it's your color. It looks good on you. Keep it up. I like your glasses. They're pretty cool. You're welcome. You're an excellent reader, sir. Excellent. Looks like you're having a good day. You're very cool. Yeah, you rock. Look so good today, by the way. Everybody here. You guys are a lovely group of ladies. Keep up the good work. I like the mustache, sir. Looks good. You remind me of a daffodil. I hope you're a part of my never-ending story, sir. You're a very handsome man. You're welcome. You look lovely today, miss. You're welcome. I wish I looked like you, sir. You're very pretty. Just to let you know. Adik-adik, terima kasih ya telah mendengarkan sharing kakak Lona hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Ayo berlomba-lomba menjadi pembawa sukacita kepada sesama kita. Dadah! Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Hai hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil karton lalu buat bentuk rumah seperti ini. Setelah itu, rumahnya boleh dihias.
Setelah itu, kita akan membuat pintunya. Ambil selembar karton, lalu lipat 2 seperti ini, dan buat bentuk pintu. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan hias seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat bentuk Yesus seperti ini. Lalu dilem di bagian pintunya. Pintunya juga jangan lupa ditempel ke rumahnya ya. Nah, untuk hiasan boleh membuat jendela seperti ini. Setelah itu, kita akan menuliskan ayatnya. Wahyu bab 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi teman-teman, semoga kreativitas ini mengingatkan kita untuk selalu membuka pintu hati buat Yesus. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye. Hai adik-adik, kembali lagi sama kakak Icel. Nah adik-adik, udah gak berasa ya, kita udah mau di penghujung acara BIA nih hari ini. Nah sekarang kita mau berdoa. Ayo kita ambil sikap yang baik ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati sekolah minggu kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau membantu kami, agar kami mau berbagi sukacita kepada orang lain, juga semakin rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu. Ya Tuhan, sebentar lagi BIA online kami akan berakhir. Kiranya Kau mau memberkati kami ya Tuhan, agar kami diberikan kesehatan, juga dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan apa yang diajarkan pada BIA hari ini. Nah adik-adik, jika adik-adik dimarahin sama orang tua atau adik-adik dimarahi sama guru, bukan berarti orang tua dan guru itu benci dengan adik-adik. Tapi sebenarnya mereka sayang. Mereka mau supaya adik-adik bisa lebih baik lagi, berubah menjadi lebih baik. Begitu pula juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur adik-adik melalui orang tua atau guru karena Tuhan Yesus ingin agar adik-adik bisa berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Ya, oke? Nah, kalau gitu sampai di sini dulu BIA hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Dadah.